Pemirsa, ada kembali di Ajus Pagi pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Seorang dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat diduga memperkosa seorang keluarga pasien. Dengan modus mengambil sampel darah korban dibius hingga tidak sadarkan diri lalu diperkosa. Kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan seorang dokter residen anestesi pertama kali diungkap akun Instagram @ppdsgramm. Dalam unggahannya diceritakan alur kejadian di mana seorang pasien laki-laki yang ditemani anak perempuannya tengah dirawat di ICU. Korban saat itu hendak diambil sampel darah untuk orang tuanya yang memerlukan donor sebelum operasi. Lantaran tidak memahami proses yang dilakukan, korban pun hanya mengikuti arahan dokter. Korban kemudian diarahkan ke gedung kosong untuk mengambil sampel darah. Di lokasi, korban ternyata disuntik bius hingga tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban merasa sakit tidak hanya di bagian tangan, tapi juga nyeri di bagian kemaluannya. Korban pun akhirnya meminta visum dan melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak berwajib. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung belum memberikan keterangan terkait peristiwa ini karena masih dalam penanganan kepolisian. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Polisi telah menangkap pelaku pemerkosaan terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan berikut pemirsa pernyataan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan dalam wawancaranya bersama iNews. Bersangkutan ini menggunakan modus yang hanya bisa diketahui oleh dia sendiri maupun si korban, karena waktunya itu adalah pukul 01.00 WIB, jadi satu hari. Kemudian yang bersangkutan juga di samping tidak mengikuti SOP oleh pendampingan perawat, yang bersangkutan juga secara halus itu membujuk agar si korban ini hanya sendiri, tetapi tidak didampingi oleh adiknya lagi yang ada di situ maupun si orang tuanya yang jadi pasien pada saat itu. Nah, dua modus operandi ini itu yang dilakukan bentuk pelanggaran SOP. Kemudian yang ketiga, yang bersangkutan ini memasukkan unsur-unsur kimia pengobatan yang bisa mengakibatkan si korban ini terbius dan pingsan, sehingga dengan leluasa yang bersangkutan melakukan aksinya, sehingga ketika tersadar si korban ini dia melihat jam itu ternyata dari jam 1 sampai jam 04.00 hari, dan yang bersangkutan merasakan ada suatu keanehan yang terjadi pada dirinya, yaitu merasakan perih di bagian itu ketika saat terkena air. Ada diskusi ini yang bersangkutan dengan orang tuanya, dan akhirnya mereka bertekad untuk melaporkan ini untuk diperiksa dulu oleh perawat yang ada di rumah sakit. Dan akhirnya tidak lanjut dari keluarga korban, dan keluarga korban saat ini yang direspon oleh kepolisian sehingga dilaporkan pada tanggal 18 Maret. Dan kita respon cepat, pada tanggal 20 Maret kita sudah tetapkan sebagai tersangka, dan tentu saja itu sebelumnya sudah melakukan penyelidikan dan respon positif dari kami di Reskrimum untuk melakukan proses pelindungan anak dan perempuan. Pemirsa, Universitas Padjadjaran telah melakukan pemutusan studi terhadap dokter PPDS anestesi yang terjerat kasus pemerkosaan. Unpad pastikan yang bersangkutan tak lagi tercatat sebagai mahasiswa dan tidak dapat berkegiatan di lingkungan kampus maupun rumah sakit. Yang pertama tentu Unpad dalam hal ini tentu merasa prihatin terhadap kasus ini. Dan secara umum Unpad tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di Universitas Padjadjaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan Unpad secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana
Sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di Unpad yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemirsa, Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Cakung, Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan gugatan Kolegium Kesehatan dengan agenda sidang mendengarkan keterangan 2 saksi fakta dari tergugat Kementerian Kesehatan. Dalam keterangan saksi fakta terungkap menunjukkan panitia seleksi kolegium baru langsung ditunjuk oleh Kemenkes lewat SK penunjukan kepada sejumlah dokter. Pihak penggugat pun menilai pemilihan calon anggota kolegium harusnya secara voting oleh seluruh tenaga kesehatan, bukan secara sepihak. Selain itu, pembentukan panitia seleksi juga harus melibatkan berbagai unsur. Dari saksi fakta itu kita bisa melihat bahwa proses seleksi yang dilakukan oleh pansel, yang penunjukannya juga tanpa diketahui oleh anggota pansel sendiri, tidak tahu apa sebab dia ditunjuk. Tahu-tahu dia dapat surat bahwa dia ditunjuk di pansel. Dari saksi fakta itu kita bisa melihat.